Halo Sobat Hidup, Shalom, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Lucia, di editorial Majalah Hidup edisi yang ke-43. Di tengah hiruk-pikuk kota Cikarang, berdiri sebuah rumah doa yang berawal dari sebuah ruangan bioskop diubah menjadi altar kudus. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Hasiolan Siagian, selaku Wakil Pemimpin Redaksi Majalah Hidup. Halo Bang Hasiolan, apa kabar? Halo, baik Lucy. Gimana kabar Lucy? Puji Tuhan baik. Amin. Tambah keren nih Bang ya. Ya, terima kasih Lucy. Tambah cerah ya, pembaca dan pemirsa di rumah senang ya jadinya ya. Terima kasih Lucy. Di edisi yang ke-43 ini, redaksi mengangkat tema di sajian utama nih ya, Bang ya. Betul, mengenai Paroki Cikarang, ya. Bang. Mengapa, Bang, temanya ini diangkat oleh redaksi Majalah Hidup? Ya, ini pertanyaan yang bagus, Lucy ya. Kita tahu paroki daerah Cikarang itu adalah industri ya, banyak pendatang dari berbagai tempat di Indonesia. Nah, kemudian 1-2 orang, kemudian menjadi puluhan orang Katolik, semakin banyak datang ke Cikarang. Lalu karena dulu ini adalah bagian dari paroki Arnoldus di Bekasi, maka pihak paroki Bekasi, kepala paroki waktu itu terinspirasi untuk membuka stasi di daerah Cikarang. Dan ternyata dalam perkembangannya makin banyak orang Katolik di sana. Dan kemudian orang Katolik itu mulai berkumpul, mulai beribadat, walaupun belum ada gedungnya ya. Nah, di sini kan ceritaan bahwa awalnya mereka di sebuah gedung ya, sebuah bioskop malah. Nah, ini sesuatu yang kemudian kita melihat perkembangan gereja Cikarang di sebuah kota industri. Umat juga berkembang, lalu juga perlu pelayanan yang lebih terbuka bagi mereka yang setiap hari sibuk dengan pekerjaan dan segala macam. Nah, bagi redaksi ini sesuatu yang menarik ya, bahwa gereja bertumbuh di tengah industri gitu ya. Betul. Jadi bukan hanya di industri ya, Bang, tapi di kawasan industri ya, di tengah industri dan paguyuban ya, perkampungan di situ yang mereka membangun bersama-sama. Lintas agama ya, Bang, banyak di sana. Tentu memang bahwa kedatangan umat Katolik di situ juga berbaur dengan penduduk lokal ya. Lama-lama terjadi interaksi, berhubungan antara satu dengan yang lain. Pastor yang pertama juga bekerja di sana, mencari teman komunikasi, teman bicara dan segala macam. Lalu kemudian karena umat juga terus bertambah sekarang, menurut data 2023 itu jumlah umat sudah di atas 13.000. Wow. Jadi memang mereka membutuhkan gereja lah, katakan tempat berdoa. Dan kemudian pemerintah Jawa Barat dalam hal ini melalui pemerintah Kabupaten Bekasi memberikan izin membangun bangunan untuk sebuah gereja Katolik di sana. Mengingat juga ini Bang ya, mengingat perizinan untuk sekolah, pendidikan ya juga gereja itu agak susah. Berbeda Lucy ya. Jadi kalau sekolah sih sudah berdiri cukup lama di situ. Ada beberapa sekolah di sana, tapi untuk gereja itu memang gereja Katolik baru yang ini yang pertama. Untuk sebuah gereja dalam arti memang yang cukup besar ya. Gerejanya yang baru, ini baru diresmikan kemarin, hadir juga perwakilan pemerintah, juga tokoh-tokoh agama gitu ya. Nah, bagi kita, itu bagi Majalah Hidup terutama, kami melihat ini sesuatu yang menarik ya, walaupun tentu umat setempat itu, umat Katolik yang di sana juga harus berjuang untuk mendapatkan izin membangun rumah ibadat itu. Dan puji Tuhan, sekarang mereka sudah punya sebuah gedung, diberi nama Gereja Ibu Teresa dari Kalkuta ya. Nah, ini juga memberikan makna ataupun pesan tersendiri mengapa misalnya diberi nama itu. Iya, betul. Tentu saja karena umat Cikarang ingin meneladan kehidupan dari Ibu Teresa dari Kalkuta yang terbuka, yang peduli pada orang terpinggirkan, orang miskin dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga memang bagi kami pesan itu yang ingin disampaikan kepada, bukan hanya kepada pembaca ataupun juga umat Katolik, tapi juga kepada semua orang ya. Karena kebaikan yang ditawarkan oleh Ibu Teresa itu juga kebaikan untuk semua orang gitu. Iya, di paroki ini juga ada taman doa ya Bang ya, yang menjelaskan di mana tidak ada koster nih. Ini suatu inspirasi nih bagi kita semua ya untuk pemirsa di rumah ya.
Nanti pembaca juga bisa melihat itu di sini ya. Mereka akan baca bagaimana paroki ini memang mencoba menjalin kepedulian, bagaimana mereka merancang sebuah bentuk pastoral yang agak berbeda dengan, dalam tanda petik ya, dengan paroki-paroki lain. Bagaimana mereka, umat itu dibuat sedemikian rupa, mereka peduli. Jadi memang mereka terlibat dalam pelayanan di gereja, seperti tadi. Kosternya juga umat sendiri, sehingga ini kan juga tidak perlu ada karyawan misalnya, karyawan koster ya. Betul. Jadi ini sesuatu yang menarik. Nanti ini inspirasi menurut saya sih untuk paroki-paroki lain. Saling support ya, dan untuk keuskupan lain nanti dimanapun ada. Begitu. Ya, untuk kepala paroki di gereja ini Romo Antara ya, Bang. Boleh bercerita ya, Bang, bagaimana suka duka beliau, tantangan beliau dalam perjalanan membangun gereja ini? Iya. Ya Lucia, jadi memang Romo sekarang kan Romo Antoro ya, atau Romo Antara juga seorang sosok yang sangat merakyat gitu ya, turun ke bawah, bukan hanya menjumpai umatnya, tapi juga menjumpai tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah gitu ya, sehingga karena ya strategi yang dia terapkan menurut saya sih bagaimana supaya makin kenal, makin disayang begitu tuh. Kalau misalnya kita mau hidup di satu tempat, nah, kita harus berkenalan. Nah, pastor ini membaur dengan siapa saja yang ada di kawasan Cikarang itu. Jadi semuanya merangkul semua orang yang ada di sana. Kan gereja kan hadir di tengah dunia, bukan terpisah, tapi hadir bersama dengan yang lain. Nah, itu yang dilakukan oleh. Ada kebersamaan ya banyak di situ. Jadi ada kebersamaan, kerjasama, dan gereja ini bukan hanya punya satu orang, tapi seluruh umat yang ada di situ. Jadi bekerja sama ya, Bang, untuk membangun gereja ini bersama-sama ya. Ya tentu saja. Jadi gereja dibangun oleh umat, juga didukung oleh masyarakat setempat dan juga pemerintah. Oh ya, Bang. Ya. Di Renungan Minggu edisi yang kali ini, Uskup Denpasar membahas tentang kesombongan religius. Ya. Ini seperti apa, Bang, ini? Ya, jadi di edisi kali ini para pembaca majalah Hidup, Bapak Uskup, Keuskupan Denpasar bicara mengenai kesombongan religius. Ini bagi saya sesuatu yang menarik juga ya. Ternyata ada juga kesombongan religius, bukan hanya kesombongan yang biasa-biasa, tapi juga ternyata ada kesombongan religius. Kira-kira apa yang dibayangkan ya? Barangkali ya kayak di kitab suci itu ada orang yang berdoa supaya dilihat orang. Iya, betul. Itu kan di kitab suci ya. Kaum Farisi ya. Betul. Rajin nih baca kitab suci ya. Ya, kayaknya kurang lebih seperti itu. Tapi lebih tepatnya nanti saya harap sih para pembaca Hidup itu memang mesti baca nih. Mesti baca. Apalagi kan ditulis orang uskup ya. Jadi kita merasa bahwa ini adalah dari seseorang yang punya otoritas untuk menyampaikan ajaran kepada kita. Kesombongan religius itu mungkin kalau orang mungkin ya, kalau ini penafsiran saya dan juga sudah saya baca, orang yang mau supaya kelihatan saleh gitu ya, supaya orang kelihatan hebat lah secara rohani, maka orang suka tampil di depan gitu ya. Padahal kan dalam kitab suci ya mesti kita lebih rendah hati. Barangkali itu maka pembaca majalah Hidup mesti baca nih edisi kali ini. Mesti baca ya. Karena di sini juga sangat dibahas cocok dengan kehidupan kita. Iya betul, yang setiap hari-hari ya, Bang ya. Karena kita kan suka flexing ya. Iya kan? Enggak, Bang. Bukan ya? Enggak flexing. Bukan flexing. Bukan flexing. Jadi lebih ke arah kalau di kaum Farisi ini flexing rohani ya, bisa flexing juga. Rohani, betul, Bang, flexing ya, rohani. Betul. Karena orang supaya kita nanti nggak salah menafsirkan, mendingan baca ini ya. Iya benar. Iya. Karena di sini juga cukup lengkap. Kemudian ayat-ayat Alkitab ya kan? Iya benar, konkret banget, betul. Di kesombongan religius. Wajib baca nih ya, bagi pemirsa pembaca yang yang haus akan renungan setiap hari Minggu ya, karena kami ikuti kalender liturgi juga. Kita juga bahas nih, nggak kalah menarik, sebuah konsultasi keluarga tentang keinginan balas dendam nih, Bang ya. Ini sebenarnya kisah masa lalu yang masih dibawa di dalam keluarga ya, Bang ya. Ini seperti apa nih, Bang? Iya, memang edisi kali ini mengambil tema yang cukup mungkin setiap hari juga kita alami ya, bahwa ada kadang-kadang barangkali juga sering ya orang ingin membalas dendam pada orang lain karena mungkin masih belum bisa menerima kenyataan sehingga muncul rasa itu. Nah, kali ini memang ada seorang pemuda yang ingin membalas tindakan yang
mencederai ayahnya pada masa lalu. Nah, ditanyakan ini bagaimana menghadapi anak seperti ini. Nah, di sini pengasuhnya Ibu V. Sri Sumiati menjelaskan langkah-langkahnya seperti apa kalau seorang ibu melihat perilaku anak yang seperti ini. Hendaknya meninggalkan niat untuk membalas dendam, tapi kan tetap harus mendampingi si anak. Betul. Ia harus mendampingi si anak supaya tidak sampai itu berlarut-larut, apalagi mereka diceritakan di sini bahwa mereka satu kantor gitu kan. Nanti ini pasti akan berdampak pada hubungan relasi mereka sebagai satu kantor gitu ya. Nah, di sini pengasuh memberikan tipsnya, Lucy. Nah, pembaca nanti bisa lihat ada 4 atau 5 tips yang bisa kita ambil untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurang lebih begitu, Lucy. Iya, betul. Menarik nih ya, Bang ya. Karena di edisi 43 ini isinya daging banget nih, Bang ya. Betul. Ada kesaksian, kemudian kesaksian tadi kamu singgung kesaksian ya. Iya, masuk kesaksian ini ada seorang ibu juga yang mungkin juga agak mirip-mirip ya. Iya, agak mirip-mirip nih, Bang. Karena dia kehilangan anaknya juga. Iya, betul. Oleh suatu tindakan keji dari sekelompok orang yang memang radikal lah gitu ya, ekstremis lah di sebuah negara lain di sana gitu ya. Nah, kebetulan dia kehilangan anak karena tindakan keji dari kelompok ini gitu ya. Nah, ibu ini mengalami satu proses yang cukup panjang. Akhirnya dia sampai pada satu titik dan bisa menerima. Bahkan hebatnya lagi mengampuni seperti yang Lucy katakan tadi. Nah, ini ceritanya cukup panjang, detail ya. Untuk siapapun juga menurut saya sih ini tidak gampang sih. Tapi kalau kita baca kisah hidup Dayana atau Diana ini, kita merasa oh iya ya, mesti juga berproses, jatuh bangun, lalu kemudian bagaimana melihat sesuatu yang sangat berat ya, sangat berat, kehilangan anak loh. Itu karena kekejian orang lain gitu ya. Nah, ibu ini sungguh-sungguh merasa dapat berkat kemudian ya, sesudah bergulat, bergumul, lalu melihat kehendak Tuhan di situ. Maka memang ini saya kira akan memperkaya, bahkan bisa jadi inspirasi bagi pembaca majalah hidup. Betul sekali. Karena sebuah pengampunan itu berat ya, Bang ya, apalagi seorang ibu dan anak perlu proses ya. Kehilangan orang yang sangat kita cintai karena perbuatan orang lain. Benar. Itu saya kira juga belum bisa diterima pada saat itu ya. Semua orang pasti juga betul sih. nggak mudah lah ya. Harus perlu proses. Gitu. Betul. Maka kita angkat pengalaman itu supaya menjadi bahan renungan, inspirasi bagi para pembaca majalah hidup. Betul. Semakin bertumbuh iman kita di majalah hidup juga betul. Bagi pemirsa dan pembaca di rumah. Keren banget isinya, rasanya. Tak lupa kita juga membahas mengenai konsultasi iman tentang kebangkitan badan, Bang. Itu seperti apa ya? Lucy ya, edisi ini Romo Beni salah satu penghasil rubrik konsultasi iman. Romo Beni ini seorang muda ya, imam muda dari Surabaya, Keuskupan Surabaya. Kali ini mengangkat soal kebangkitan badan. Topik ini berat sebetulnya, dalam arti gimana sih masih ada kebangkitan badan padahal badannya sudah dikubur bahkan sudah ratusan tahun. Nanti bagaimana kebangkitan badan yang dimaksud? Bagaimana kita mengimani itu? Maka Romo Beni memberikan beberapa inspirasi kepada pembaca kebangkitan badan yang dimaksud seperti apa. Jadi kan disebutkan kalau misalnya udah dikremasi, udah dibuang ke laut, nanti yang bangkit yang mana? Kan itu kan sesuatu yang tidak gampang toh. Jadi pertanyaan pertanyaan yang terus-menerus bagi kadang-kadang anak-anak juga bertanya gitu kan kepada orang tuanya. Dalam kredo kita kan juga ada percayakan kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Nah, nanti pembaca bisa menyimaknya di sini bagaimana kita bisa memahami apa yang dimaksud dengan nanti kebangkitan badan seperti apa. Iya, betul. Iya, baik. Terima kasih Bang Syihol untuk siang kali ini. Terima kasih juga untuk pemirsa di rumah TV dimanapun Anda berada. Jangan lupa di sini lengkap apa yang saya jelaskan tadi ada di sini selengkapnya. Begitu ya Lucy ya? Betul. Baik, pemirsa di rumah, terima kasih. Jangan lewatkan edisi 43 minggu ini, terbit setiap mingguan, media cetak hanya Rp25.000, versi digital Rp15.000. Endorship, partnership, dan sponsorship bisa menghubungi nomor kami di bawah ini.
Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Salve.